Sepeda sudah menjadi gaya dan cara hidup banyak orang. Sepeda adalah alat transportasi, sarana olahraga, hingga medium rekreasi, relaksasi, bahkan mencari rezeki. Begitu beragam cara orang memanfaatkan sepeda, begitu beragam pula jenisnya. Pertanyaan mendasar namun amat menarik adalah, apa kita benar-benar tahu cara kerja sepeda? Seperti apa sejarah evolusi sepeda? Bagaimana stabilitasnya terjaga? Sepeda diciptakan oleh bangsawan Jerman, Karl von Drais. Di tahun 1817, ia membuat pengembangan besar pertama saat menciptakan alat roda dua yang dapat dikendalikan. Prototipe pertama sepeda dibuat dari kayu, tanpa rantai, pedal, apalagi rem. Kerangka seberat 23 kg itu harus didorong dengan kaki yang menyentuh tanah. Awal 1860-an, beberapa penemu Prancis seperti Pierre Laumann, Pierre Micaux, dan Ernest Micaux mengembangkan prototipe sepeda baru dengan pedal di roda depan. Itulah bentukan mesin sepeda pertama. Sepeda berpedal dengan dudukan tinggi itu dijuluki penny farthings atau ordinaries, yang populer sekitar 1880-an. Namun ordinaries masih terlalu berbahaya untuk dikendarai. Akhirnya pada 1885, warga Inggris John Kemp Starley menyempurnakan desain sepeda yang lebih aman. Pada era Starley, teknologi rantai mulai diterapkan pada sepeda. Diameter roda juga disamakan antara depan dan belakang. Rancangan sepeda James Starley ini semakin menemukan momentum. Setelah tahun 1888, John Dunlop menemukan teknologi ban angin. Laju sepeda pun tak lagi berguncang. Perkembangan fitur lain yaitu rem mengikuti, hingga lahirnya sepeda modern sebagaimana banyak kita temukan hari ini. Secara sederhana, sepeda digerakkan oleh sistem penggerak yang disebut drivetrain. Drivetrain terdiri dari gabungan komponen pedal, lengan engkol, gir depan, gir belakang, dan rantai yang saling terhubung. Gabungan komponen di bagian pedal dikenal sebagai crankset. Rantai akan melingkari gir depan dan menghubungkannya dengan gir belakang yang terhubung roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gir depan yang menempel, dan kemudian menarik rantai yang otomatis menarik gir belakang berputar. Reaksi itu membuat roda berputar dan sepeda pun meluncur. Sementara itu, untuk mengatur kecepatan, sepeda memanfaatkan sistem gigi atau gear. Fungsi gigi adalah untuk menyeimbangkan efisiensi dan kecepatan. 3 hal yang berperan dalam sistem gigi adalah tenaga, kecepatan, dan gaya dorong. Gigi pada sepeda memudahkan kita mengatur kecepatan dan berat kayuhan sesuai medan yang dihadapi. Penjelasan kita mulai dari gigi 1 yang membutuhkan kayuhan ringan. Gigi 1 adalah gigi yang paling dekat dengan roda. Semakin tinggi gigi, posisinya akan semakin jauh dari roda. Gigi 1 biasanya digunakan untuk mulai berjalan, berakselerasi, atau menanjak. Gigi-gigi yang lebih tinggi biasanya digunakan untuk mencapai kecepatan maksimal. Pertanyaan mendasar lain tentang sepeda adalah kenapa sepeda bisa tetap stabil. Jawabannya adalah karena efek gyroskopik. Efek gyroskopik terjadi karena roda yang berputar membuat Anda tetap di porosnya. Sama seperti tetap berdiri tegak di bumi yang berputar. Namun efek gyroskopik terjadi hanya ketika roda berada dalam kecepatan mesin. Sementara, sepeda yang lebih terbatas kecepatannya tak selalu memanfaatkan efek gyroskopik. Pengendara sepeda motor dengan roda besar yang melaju cepat mungkin bisa merasakan efek gyroskopik. Sementara pengayuh sepeda biasanya tidak merasakannya, karena rodanya lebih ringan dan kecepatannya terbatas. Selain efek gyroskopik, hal penting lain yang bermain dalam keseimbangan bersepeda adalah otak. Dalam prosesnya, otak membuat penyesuaian kecil setiap kali Anda mengangkat kaki untuk mengayuh. Sekarang kita coba eksperimen lain. Berdirilah dengan satu ujung kaki Anda dan rentangkan tangan sebagai penyeimbang. Agak sulit. Namun cobalah gunakan kaki lain bergantian. Keseimbangan Anda akan lebih terjaga. Hal itu sama dengan berlari. Oleh karena itu, orang yang baru belajar naik sepeda pasti akan berusaha menjaga keseimbangan. Hingga akhirnya ia terbiasa dan bisa mengendarai sepeda. Ada satu teori yang paling dekat untuk menggambarkan hal tersebut, yakni Kester Effect. Jadi, apa peran Kester Effect sehingga bisa menjaga sepeda tetap berdiri? Kuncinya ada di desain kerangka sepeda itu sendiri. Kita lihat pada bagian stang depan. Stang depan yang lurus dan membentuk sudut Kester membuat roda depan berjalan lebih cepat daripada roda belakang. Ketika sepeda mulai bergerak ke kiri,
Gaya sentrifugal dan ban belakang akan terus berusaha menyeimbangkan karena masih bergerak lurus. Roda secara otomatis akan bergoyang ke kanan dan menjaganya tetap tegak. Jadi, sekarang kita mengetahui cara kerja sepeda secara teoritis. Mungkin ada baiknya mulai mencari pengalaman langsung dengan membudayakan goes.